Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ta'amalu wa tadabbaru fi qaulillahi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah. Islam adalah agama yang mencerdaskan dan membenci segala bentuk kebodohan. Karena sejatinya Islam pun hadir pada waktu itu di tengah-tengah masyarakat yang dikenal dalam ajaran Islam sebagai masyarakat jahiliyah. Akan tetapi sebutan jahiliyah ini disematkan kepada mereka tatkala Muhammad bin Abdullah sudah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul Allah. Adapun sebelum itu tidak ada yang mengklaim bahwa mereka disebut sebagai masyarakat jahiliyah atau masyarakat yang bodoh. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama, masyarakat Mekah sebelum bi'tsah kerasulan adalah masyarakat yang berpendidikan, masyarakat yang mempunyai aturan. Sehingga contoh misalkan dengan adanya Darun Nadwah, yang mana Darun Nadwah itu para penghuninya adalah para bangsawan dan orang-orang terpilih di daerah Mekah pada waktu itu. Sehingga tidak mungkin secara logisnya orang yang tidak berpendidikan dan orang yang tidak paham ilmu bisa mengurus masyarakat yang sebegitu luasnya dan bertahan selama beratus-ratus tahun. Sehingga fenomena jahiliyah ini harus kita dalami. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka masyarakat Mekah adalah orang-orang yang berilmu, akan tetapi kadar keilmuannya hanya sampai tentang perihal duniawi saja. Hal ini Allah sampaikan dalam Quran surat An-Najm ayat 29 sampai 30. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى. Maka tinggalkanlah Muhammad orang yang berpaling dari peringatan kami, dan dia hanya menginginkan kehidupan dunia. Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh Tuhanmu, dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dengan landasan ayat ini, bagaimana Allah menjelaskan bahwasannya siapa saja seseorang yang sudah menjadikan dunia sebagai prioritasnya, ataupun ilmunya itu hanya sampai kepada hal-hal yang berbau dunia saja, tidak sampai menjadikan dengan ilmunya itu menjadi sebuah hidayah, maka lambat laun orang tersebut akan menjadi hamba dunia. Orang tersebut
akan menjadi penyembah dunia. Yang mana penyembah dunia itu merupakan satu fenomena jahiliyah. Penyembah dunia merupakan fenomena jahiliyah yang terjadi di masyarakat Mekah pada waktu itu. Karena ketika melihat daripada redaksi ayat tadi, kalau patokan jahiliyah disebut karena mereka tidak mempunyai ilmu, tidak relevan dengan situasi kondisi masyarakat Mekah pada waktu itu yang notabene berpendidikan. Akan tetapi ketika yang disebut jahiliyah lebih cenderung kepada masyarakat Mekah yang mempunyai pemahaman ataupun yang menjadikan dirinya sebagai hamba dunia dengan segala pernak-perniknya, maka sebutan jahiliyah relevan dengan masyarakat Mekah pada waktu itu. Bahkan ketika pemanaan jahiliyah dimaknai adalah ketika seseorang menjadi hamba dunia, maka kita bisa pastikan jahiliyah bukan hanya terjadi di masa Mekah pada waktu itu, akan tetapi jahiliyah pun terjadi di masa sekarang, di masa yang kita alami saat ini. Sehingga setidaknya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan 3 ciri manusia dalam Al-Quran yang terlalaikan oleh dunia. 3 ciri manusia yang menjadikan dunianya sebagai prioritas dalam hidupnya. Bahkan bisa dikatakan menjadikan dirinya sebagai penyembah dunia, sebagai hamba dunia. Dari ketiga ciri ini, yang pertama Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-7. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ayat ini menerangkan bahwa ciri orang yang menjadikan dirinya sebagai hamba dunia, dia hanya mengetahui perihal tentang duniawi saja. Dia pandai mengetahui tentang seluk-beluk duniawi saja. Akan tetapi tentang akhirat mereka lalai. Ayat ini sangat relevan dengan situasi kondisi hari ini. Kita dipertontonkan dengan pemandangan masyarakat yang menjadikan hidupnya berkiblatkan kepada bagaimana cara memuaskan hawa nafsunya. Yang itu merupakan bukti bahwa dirinya sudah menjadikan dunia sebagai Tuhannya. Sehingga perilaku seperti itu diaplikasikan dalam tingkah lakunya menjadi gaya hidup yang cenderung materialistik dan gaya hidup yang cenderung hedonisme. Dan penyakit itu, penyakit hubbud dunya, penyakit menjadi hamba dunia, menyebar dengan sangat pesat di kalangan masyarakat. Baik kalangan masyarakat atas, menengah, bahkan bawah sekalipun. Yang notabene masyarakat bawah secara ekonomi sangat sulit. Akan tetapi karena dorongan dari gaya hidup yang sangat hedonismenya, sehingga dengan ekonomi yang sangat sulit tidak menutup keinginannya untuk bergaya mengikuti gaya hidup orang-orang yang sudah menjadikan dunianya sebagai Tuhannya. Dan kita bisa saksikan di media sosial tak henti-hentinya orang miskin, orang yang kurang harta, ditambah dia tidak punya iman. Setiap hari ada kasus pencurian, setiap hari ada kasus jambret, setiap hari ada kasus pembegalan, bahkan sampai kasus pembunuhan di latar belakangi ekonomi. Kenapa? Ketika ditanya, tidak jauh sebabnya adalah untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari.
Sahabat Islam TV rahimakumullah, ciri yang kedua dari seseorang yang menjadikan dirinya sebagai hamba dunia, sekaligus sebagai ciri bahwa orang tersebut masih jahiliyah dalam kehidupannya, adalah seperti yang Allah gambarkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-51. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya. Falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu biayatina yajhadun. Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Fenomena orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, kita bisa lihat di lingkungan kita sehari-hari. Contoh misalkan, ustadz mencabuli siswinya, pejabat yang mengaku muslim masih korup memakan uang rakyat, bahkan menjadikan agama sebagai kendaraan dalam rangka menempuh hasratnya menjadi seorang yang disegani di hadapan masyarakatnya. Sehingga benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam terhijab oleh orang-orang muslim. Artinya orang-orang seperti itu, di sisi lain dia mengaku dirinya sebagai muslim, tapi di sisi lain juga dia menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Dan orang-orang yang seperti itu akan mempunyai pemahaman yang kebalik, pemahaman yang berbeda dengan orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah semata. Karena orang-orang yang mengabdikan hidupnya kepada Allah akan menjadikan agamanya sebagai prioritas dan dunia hanya sebagai sarana. Akan tetapi orang yang menjadikan dirinya sebagai hamba dunia akan agamanya akan dia jadikan sebagai permainan dan senda gurau, dan dunianya dia akan jadikan sebagai orientasi hidupnya. Sehingga dalam tataran aplikatifnya kita bisa lihat orang-orang seperti itu bisa dipastikan dia akan bermain-main dalam kebenaran dan akan benar-benar dalam permainan. Artinya ketika berbicara agama dia bermain-main, dia bersenda gurau. Kan tapi ketika dia berbicara dunia, berbicara kekayaan, berbicara kedudukan, berbicara kekuasaan, dia akan sungguh-sungguh seolah-olah dia akan mati esok hari. Wa'iyadzubillah. Sahabat Islam TV rahimakumullah, ciri yang ketiga dari orang yang menjadikan dirinya sebagai hamba dunia sekaligus menjadikan dirinya sebagai orang yang masih berada dalam kejahiliahan adalah seperti yang Allah firmankan di dalam Quran surat Ibrahim ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.
Sahabat Islam TV rahimakumullah, dari sekian ciri tadi, bisa saya katakan ciri yang ketiga ini merupakan ciri yang paling berbahaya. Kenapa demikian? Karena dari firman Allah tadi kita bisa garis bawahi, ada kalimat yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ini merupakan penyakit dari seorang yang mempunyai penyakit hubud dunya. Ini merupakan satu agenda besar dari orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai hamba dunia, yaitu menghalangi manusia dari jalan Allah. Sehingga orang yang seperti itu, dia akan menjadikan segala fasilitas yang Allah berikan kepadanya, baik dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, bahkan dengan ketenarannya. Dia akan gunakan itu semua dalam rangka mengkader manusia-manusia yang siap menentang, manusia yang siap menghadang, manusia-manusia yang mungkin bahkan siap memerangi agama dinullah supaya tidak membumi di bumi Allah ini. Sehingga saya simpulkan kenapa ini menjadi ciri yang ketiga, ini menjadi yang sangat berbahaya. Karena dampak daripada hubud dunyanya dia tidak hanya dirasakan oleh dirinya saja, tapi dia akan menyebarkan paham-paham hamba dunianya ini kepada orang-orang terdekatnya, bahkan lingkungannya, bahkan lebih jauhnya kepada negaranya. Sehingga dia menggiring masyarakat banyak, menggiring masyarakat pada umumnya, supaya bisa mempunyai pemahaman seperti dirinya, yaitu mempunyai pemahaman menjadi hamba dunia dengan segala kekayaannya, hamba dunia dengan segala kekuasaannya, dan hamba dunia dengan segala ketenarannya. Sahabat Islam TV rahimakumullah, dari peristiwa ini ataupun dari ketiga ciri ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata dunia ini mempunyai daya tarik yang sangat kuat. Dunia ini mempunyai gravitasi yang hanya akan bisa dikalahkan dengan kekuatan iman yang ada di dalam diri kita. Kekuatan Islam yang ada di dalam diri kita. Karena tanpa kekuatan iman dan Islam, kita tidak bisa melawan gravitasi dunia. Kita tidak bisa melawan setan laknatullah dengan para tentaranya, supaya kita menjadi hamba dunia, supaya kita menjadi manusia yang senantiasa berada dalam kejahiliahan. Sehingga marilah kita tingkatkan kualitas iman, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas Islam kita. Karena kita yakin kita akan aman dengan iman kita, dan kita akan selamat dengan Islam kita, dan kita akan terjauh dari fitnah-fitnah dunia yang senantiasa menarik kita menjadi hamba-hamba dunia, menjadi orang-orang yang tersesat, orang-orang yang berada dalam ruang lingkup kejahiliahan. Wa'iyadzubillah. Sahabat Islam TV rahimakumullah, kiranya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apapun yang saya sampaikan, apapun yang saya utarakan, pada dasarnya kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kesalahan yang saya ucapkan, itu datangnya dari kebodohan saya sebagai hamba Allah. Akhirul kalam, syukran ala ihtimam minkum, atulbu afa minkum minal khata'i. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.